Saya sedang meneliti apakah beliau ini sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Beberapa hal sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, namanya Muhammad, ayahnya Abdul Karim bukan Abdullah ya. Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dia lahir di Pakistan. Dan beliau ini profilnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, namanya Muhammad Qasim, lahir di Lahore, Pakistan tanggal 5 Juli 1976. Berarti satu usia dengan saya, 45 tahun. Agamanya Islam, anak dari Abdul Karim, asal suku ayahnya kebangsaan suku Quraisy, keturunan Rasulullah, pekerjaan belum diketahui. Ya, Muhammad Qasim adalah tokoh media sosial yang menyebarkan mimpi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 adalah awal pertama menyebarkan mimpi secara terbuka di publik. Muhammad Qasim mengaku bahwa dia tidak mengikuti kelompok atau organisasi apapun. Dia hanya orang biasa, orang Sunni dan orang Sunni biasa. Hanya saja dia berkata jujur. Muhammad Qasim mengaku telah banyak melihat dan dalam mimpi tentang Islam dan umat Islam akan bangkit lagi di seluruh dunia, di mana Muhammad Qasim mengaku telah melihat keadaan Pakistan, tentara Pakistan Perang Dunia Ketiga, Timur Tengah adalah tempat medan Perang Dunia Ketiga. Peran Pakistan adalah kebangkitan Islam, awal kebangkitan Islam dan percontohan Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sekaligus berperan untuk membebaskan semua wilayah yang telah diambil alih oleh penguasa jahat. Ya, Bapak Ibu. Saya dimintai pendapat oleh seseorang tentang Muhammad Qasim, Bapak Ibu. Sampai-sampai saya dimasukkan ke dalam grup kelompok ini yang mereka mengklaim Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Kalau Muhammad Qasim ini Imam Mahdi, berarti Imam Mahdi sudah ada, berarti Islam sebentar lagi zahir. Memang kalau melihat situasi dan kondisi sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi akan datang. Namun saya tidak bisa mengklaim kalau beliau Imam Mahdi. Kenapa demikian? Rasulullah diakui sebagai Nabi dan Rasul setelah diutus Allah kan. Betapapun ciri-cirinya sudah ada sebelum beliau diutus Allah. Betul? Apakah langsung orang mengatakan tidak percaya pada Muhammad Nabi, kafir kamu? Padahal Rasulullah belum diutus. Nah sekarang orang ramai mengatakan Muhammad Qasim Imam Mahdi. Bahkan ustadz-ustadz yang menolaknya pun ditinggalkan, disesatkan. Subhanallah. Berhasil mereka dipecah belah. Nah, tunggu nanti Allah membaiatnya di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Nah, saat itu wajib kita mengimaninya, berbaiat padanya. Boleh saat itu mengkafirkan dan memurtadkan. Maksudnya memurtadkan seseorang, maksudnya mengatakan seseorang sesat kalau tidak berbaiat pada Imam Mahdi, karena sudah jelas hadis-hadisnya. Walaupun dia sudah mimpi, tapi keseribut. Nah, ini yang saya sayangkan. Sampai saya menyaksikan ya ustadz-ustadz akhir zaman kita dijelek-jelekan hanya karena tidak menerima pemahaman mereka. Ini yang saya sayangkan, para sekalian. Para sekalian, ini saya sekali lagi saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini kabar gembira. Dan kalau Muhammad Qasim ini Imam Mahdi, demi Allah saya akan berbaiat pada beliau. Ya, seperti apa Muhammad Qasim? Mati Allah. Ini beberapa hal yang sudah saya catat terkait dengan Muhammad Qasim. Ini adalah orang yang bermimpi seperti mimpinya Muhammad Qasim, dan dialah membenarkan Muhammad Qasim dengan mimpi-mimpinya. Dan ini Muhammad Qasimnya, penambah Allah. Ya, saya sedang meneliti apakah beliau ini sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Beberapa hal sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, namanya Muhammad, ayahnya Abdul Karim bukan Abdullah ya. Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dia lahir di Pakistan. Dan beliau ini profilnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, namanya Muhammad Qasim, lahir di Lahore, Pakistan tanggal 5 Juli 1976. Berarti satu usia dengan saya, 45 tahun. Agamanya Islam, anak dari Abdul Karim, asal suku ayahnya kebangsaan suku Quraisy, keturunan Rasulullah, pekerjaan belum diketahui. Ya, Muhammad Qasim adalah tokoh media sosial yang menyebarkan mimpi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 adalah awal pertama menyebarkan mimpi secara terbuka di publik. Muhammad Qasim mengaku bahwa dia tidak mengikuti kelompok atau organisasi apapun. Dia hanya orang biasa, orang Sunni dan orang Sunni biasa. Hanya saja dia berkata jujur. Muhammad Qasim mendapatkan mimpi ilahi di mana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad ada di dalam mimpinya. Allah lebih dari 500 kali, bahkan 800 kali Allah berfirman kepadanya dalam mimpi. 800 kali Allah berkata-kata kepada
beliau di dalam mimpinya langsung berkata-kata kepada beliau. Tapi beliau mengklaim, saya tidak melihat Allah, hanya suara Allah yang dengar. Dan bagaimana suara Allah? Dahsyat, luar biasa. Itu kata beliau. Ya, kemudian Muhammad Qasim mengaku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari balik tabir cahaya sebanyak kurang lebih 500 kali dan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak kurang lebih 300 kali. Ya, ini Muhammad Qasim. Kemudian fafil berikutnya. Pertama kali Muhammad Qasim mendapatkan mimpi ilahi di mana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW ada di dalam mimpinya sejak berusia 12 tahun 1988. Yang datang secara bersamaan pada umur ke-17 tahun 1993. Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW mulai rutin datang ke dalam mimpinya pada tahun 2007, 31 tahun. Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad mulai mengajari Muhammad Qasim tentang hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang. Sebagian besarnya adalah menghindari segala bentuk syirik. Muhammad Qasim mengaku telah banyak melihat dan dalam mimpi tentang Islam dan umat Islam akan bangkit lagi di seluruh dunia, di mana Muhammad Qasim mengaku telah melihat keadaan Pakistan, tentara Pakistan Perang Dunia Ketiga, Timur Tengah adalah tempat medan Perang Dunia Ketiga. Peran Pakistan adalah kebangkitan Islam, awal kebangkitan Islam dan percontohan Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sekaligus berperan untuk membebaskan semua wilayah yang telah diambil alih oleh penguasa jahat. Ya, Bapak Ibu. Indonesia, Malaysia dan negara Timur Tengah lainnya akan ikut berperan dalam membebaskan wilayah yang hilang dengan cara bergabung dengan bersama Pakistan. India, USA, Amerika Serikat, Israel dan Rusia memiliki peran dalam Perang Dunia Ketiga sebagai musuh Islam. Dan umat Islam memenangkan pertempuran di Perang Dunia Ketiga sehingga Islam dan kedamaian tersebar seluruh dunia. Muhammad Qasim telah mengaku melihat dan dalam mimpinya bahwa Al-Masih Dajjal muncul dan menghancurkan kedamaian. Kemudian turunlah Nabi Isa AS untuk mengalahkan Dajjal dan pasukannya. Setelah itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kurang lebih 90 mimpinya yang sekarang sudah terbukti. Menurut grup Gaza, Gerakan Akhir Zaman, yang mereka siap berbaiat kepada Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi. Ya, di antara pengikutnya di seluruh Indonesia dan Asia Malaysia, dan di Bandung ada pengikutnya dan dia pernah hadir di kajian saya. Sementara itu, para sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan Muhammad Qasim, apakah beliau Imam Mahdi? Saya tidak tahu. Kalau Allah takdirkan beliau ternyata dibaiat di Mekah dan beliau Imam Mahdi, wajib bagi saya dan bagi kita untuk berbaiat padanya. Tapi kan sekarang belum dibaiat. Ya, Raja Salman pun masih ada. Yang belum ada pertumpahan darah di Masjidil Haram, belum ada kan? Gara setelah wafatnya Raja Salman atau 3 putra yang mahkota. Dan apakah Raja Salman yang dimaksudkan Rasulullah? Itu pun kita belum tahu. Ya. Ada salah satu pengamatannya bahwa pandemi COVID-19 ini akan menyebabkan meledaknya dunia di akhir 2021. Itu pendapat mereka, pengamatan mereka. Silakan. Ya, kalau tidak salah itu saya dengar itu. Ya, dan kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla.